stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for me. Oh, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari Sangga Perintis 1 akan memaparkan materi mengenai bidang sejarah dan pengetahuan umum. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bidang sejarah dan pengetahuan umum Pramuka. Gerakan Pramuka dunia berawal dari Inggris yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Lord Robert Baden-Powell of Kewell. Ia adalah seorang perwira angkatan darat Inggris yang pada tahun 1907 mengadakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan ini diikuti oleh 20 anak dari berbagai latar belakang sosial dan menjadi tonggak lahirnya gerakan kepanduan dunia. Setelah perkemahan tersebut, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu berisi panduan tentang keterampilan hidup di alam bebas, kedisiplinan dan tanggung jawab, dan juga semangat untuk tolong-menolong. Buku ini menyebar ke berbagai negara dan menginspirasi berdirinya organisasi kepanduan di seluruh dunia. Gerakan kepanduan dunia semakin berkembang pesat. Pada tahun 1920, diadakan Jambore Dunia pertama di London, Inggris, yang dihadiri oleh ribuan pramuka dari berbagai negara. Dalam jambore tersebut, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Tujuan utama gerakan ini adalah membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Prinsip sederhana namun kuat yaitu learning by doing, belajar melalui pengalaman nyata di alam terbuka. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Gerakan kepanduan di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Organisasi kepanduan pertama di Indonesia adalah Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO yang didirikan oleh Belanda pada awal abad ke-20. Namun, karena bersifat kolonial, pemuda Indonesia kemudian mendirikan organisasi kepanduan sendiri untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Beberapa organisasi kepanduan yang berdiri di Indonesia antara lain yaitu Hollands Javans Pathfinders atau HJP, selanjutnya Indonesian National Pathfinders atau INPO, Hizbul Wathan, National Pathfinderij, dan Indonesia Scout. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul banyak organisasi kepanduan yang memiliki tujuan sama, tetapi berjalannya sendiri-sendiri. Lalu, pada tahun 1961, Presiden Soekarno menyatukan seluruh organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka, yaitu singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti rakyat muda yang suka berkarya. Pada tanggal 14 Agustus 1961, ditetapkanlah sebagai hari lahir Gerakan Pramuka. Sejak saat itu, Pramuka menjadi satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia yang resmi diakui oleh pemerintah dan di dunia. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, ideologi bangsa, dan pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila berarti dasar atau prinsip. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Isi dari Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama kali disampaikan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan secara sah dalam pembukaan UUD 1945
45 sebagai dasar negara. Dalam kehidupan kepramukaan, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sikap sehari-hari. Sila pertama, mengajarkan untuk beriman dan bertakwa. Sila kedua, mendorong kita agar menghargai sesama. Sila ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air. Sila keempat, mengajarkan musyawarah dalam setiap keputusan. Sila kelima, menegakkan keadilan dan menolong sesama. Setiap pramuka wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, baik di perkemahan, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikutnya ada sejarah, arti, tata cara penggunaan, dan kiasan Sang Merah Putih. Bendera merah putih adalah lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian hati. Gabungan keduanya mencerminkan semangat dan jiwa bangsa Indonesia yang berani namun tetap berhati suci. Asal warna merah putih berasal dari Panji Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang menggunakan warna merah putih dalam lambangnya. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan secara resmi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta pada proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun tata cara penggunaan bendera merah putih. Yang pertama, bendera dikibarkan setiap hari di depan kantor pemerintah, sekolah, dan rumah pada hari besar nasional. Yang kedua, saat pengibaran atau penurunan, seluruh peserta harus berdiri tegak dan memberi hormat. Yang ketiga, bendera tidak boleh menyentuh tanah, air, ataupun lantai. Yang keempat, apabila bendera rusak atau lusuh, harus dimusnahkan dengan cara dibakar secara hormat. Yang kelima, dalam keadaan berkabung, bendera dikibarkan setengah tiang. Kiasan merah putih. Merah adalah keberanian rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Putih adalah kesucian niat untuk menjaga keadilan dan perdamaian. Keduanya mengajarkan bahwa keberanian tanpa kesucian adalah kesalahan. Kesucian tanpa keberanian adalah kelemahan. ASEAN dan PBB serta peran Indonesia. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan ASEAN adalah memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Lambang ASEAN terdiri dari 10 batang padi yang melambangkan persatuan 10 negara anggota. Slogan ASEAN adalah One Vision, One Identity, One Community. Satu visi, satu identitas, satu komunitas. Peran Indonesia dalam ASEAN sangat penting, antara lain menjadi salah satu pendiri ASEAN, berperan aktif dalam menjaga perdamaian kawasan, menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976, mendorong kerjasama ekonomi dan pendidikan antar negara anggota. Selain ASEAN, Indonesia juga berperan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 dan Indonesia menjadi anggota pada tahun 1950. Peran Indonesia dalam PBB antara lain mengirim pasukan perdamaian Garuda ke berbagai negara konflik seperti Kongo, Lebanon, dan Sudan. Aktif dalam Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB. Jadi negara yang konsisten menyerukan perdamaian dunia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan organisasi. AD dan ART ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 203 Tahun 2009 dan diperbaharui sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Anggaran dasar Gerakan Pramuka menjelaskan tujuan utama pramuka, yaitu membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan siap membangun bangsa. Menetapkan tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi generasi muda Indonesia. Menjabarkan fungsi pramuka sebagai wadah pembinaan karakter, penanaman nilai kebangsaan,
serta pengembangan keterampilan hidup. Menetapkan prinsip dasar kepramukaan yakni iman dan takwa, cinta alam, disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Menjelaskan metode kepramukaan seperti belajar sambil melakukan learning by doing, sistem berlagu, kegiatan menarik di alam, terbuka, dan pembinaan berkelanjutan melalui latihan rutin. Anggaran rumah tangga gerakan pramuka. ART menjelaskan pelaksanaan teknis dari AD, seperti struktur organisasi dari tingkat nasional hingga gugus depan, tugas dan wewenang tiap kuartir, keanggotaan dan syarat menjadi pramuka siaga, penggalang, dan penegak, pandega, dan anggota dewasa. Cara pelantikan yaitu pemakaian seragam, tanda kehormatan, serta kegiatan kepramukaan resmi. Dengan adanya AD dan ART ini, seluruh kegiatan pramuka memiliki arah yang jelas, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar gerakan. Seorang pramuka Bantara harus memahami isi dan maknanya agar bisa menjadi anggota yang disiplin, berkomitmen, dan taat pada aturan organisasi. Cukup sekian pematerian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.